Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 5 akan presentasikan tentang penyusuran anggaran biaya overhead pabrik. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Dweni Rahmawati dengan NIM 2020416460. Yang kedua ada Ingki Firdasari dengan NIM 2020410491. Yang ketiga, Farida Dwi Sulistiadisi dengan NIM 2020410492. Dan yang terakhir ada Azra Anindiyatza Amal dengan NIM 2020410495. Next. Nah, yang pertama ada perencanaan biaya overhead pabrik. Untuk mempertahankan biaya yang wajar demi tercapainya tujuan dan program-program yang telah direncanakan perusahaan, itu biasanya ada dua istilah yang bisa digunakan, yaitu biaya atau cost dan beban atau expense. Untuk tujuan akuntansi keuangan, biaya atau cost merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Biaya atau cost ini akan menjadi beban atau pengeluaran atau expense ketika telah dikonsumsi atau dihabiskan. Sehingga yang dimaksud dengan beban atau expense adalah pengorbanan sumber ekonomi yang terjadi sekarang atau biaya yang telah dikonsumsi sekarang. Dan untuk tujuan akuntansi manajemen, kedua istilah ini didefinisikan secara terpisah. Nah, perencanaan yang baik itu harus dipusatkan pada hubungan antara tingkat pengeluaran dengan manfaat yang diperoleh dari pengeluaran tersebut. Untuk mendapatkan manfaat tertentu, perusahaan tidak segan-segan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Sebagai contohnya itu untuk meningkatkan volume penjualan, perusahaan mengeluarkan biaya riset dan pengembangan produk yang cukup besar. Manfaat dari kegiatan riset tersebut tentunya untuk tercapainya kuota penjualan yang besar. Selain itu, perencanaan biaya seharusnya lebih terfokus pada penggunaan sumber daya yang terbatas secara lebih baik, bukan sekedar hanya pengurangan biaya. Nah, beberapa perusahaan melakukan pemotongan pengeluaran-pengeluaran tanpa mempertimbangkan akibat-akibatnya pada keuntungan yang diperoleh. Sebagai contoh itu, perusahaan tidak menyediakan sumber daya yang memadai untuk memelihara harta seperti peralatan mesin, bangunan, tidak dapat dielakkan. Keputusan-keputusan jangka pendek walaupun mengurangi pengeluaran-pengeluaran dalam jangka waktu tertentu, tetapi itu mengakibatkan meningkatnya biaya karena kerusakan-kerusakan seperti kerusakan mesin yang tidak efisien, tenaga kerja yang frustasi, kesalahan mesin, dan sebagainya. Next. Next. Oke. Yang selanjutnya ini ada anggaran biaya overhead pabrik. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan proses produksi itu sangat kompleks jenisnya. Biaya yang tergolong sebagai biaya overhead pabrik atau biasa disebut BOP adalah semua biaya-biaya pabrik yang dikeluarkan perusahaan dalam proses produksi, kecuali biaya bahan mentah langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, BOP ini merupakan biaya produksi total yang tidak dapat secara langsung diidentifikasikan atau ditelusuri pada produk atau aktivitas tertentu. Nah, lalu untuk jenis-jenis biaya yang masuk kategori BOP itu ada yang pertama, biaya bahan mentah tidak langsung atau bahan penolong. Bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut. Contohnya biaya penolong itu dalam perusahaan kertas adalah seperti pewarna, kaporit, soda, dan bahan-bahan kimia yang lain. Lalu yang kedua ada biaya tenaga kerja tidak langsung, termasuk gaji. Nah, tenaga kerja tidak langsung itu adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu. Biaya tenaga kerja
tidak langsung itu terdiri dari upah, tunjangan, dan biaya kesejahteraan yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tersebut. Nah, tenaga kerja tidak langsung itu terdiri dari yang pertama, karyawan yang bekerja dalam departemen pembantu seperti departemen pembangkit tenaga listrik, uap, bengkel, dan departemen gudang. Lalu yang kedua itu karyawan tertentu yang bekerja dalam departemen produksi seperti kepala departemen produksi, karyawan administrasi pabrik, dan mandor. Lalu jenis yang ketiga ada biaya reparasi dan pemeliharaan. Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku cadang atau spare part, biaya bahan habis pakai atau faktor supplies, dan harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan emplacement, perumahan, bangunan pabrik, mesin-mesin, dan equipment kendaraan, perkakas laboratorium, dan aktivitas tetap lain yang digunakan untuk keperluan pabrik. Lalu jenis yang keempat, ada biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Nah, biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain yaitu biaya depresiasi, depresiasi bangunan pabrik, mesin, perkakas laboratorium, dan lain sebagainya. Lalu jenis yang kelima ada biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Nah, biaya yang termasuk dalam kelompok ini adalah biaya asuransi gedung, asuransi mesin, asuransi kendaraan, dan lain-lain. Lalu jenis yang keenam ada biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah seperti biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, biaya listrik PLN, dan sebagainya. Nah, oleh karena begitu banyak jenis-jenis biaya yang terjadi dalam pabrik, maka memerlukan perhatian khusus untuk merencanakan besarnya dana yang harus dianggarkan. Untuk anggaran biaya overhead pabrik, terdapat dua masalah pokok yang perlu diperhatikan khusus. Next. Nah, yang pertama ada penanggung jawab perencanaan biaya pelaksanaan. Anggaran yang komprehensif itu memerlukan sistem akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting system atau yang kerap dikenal sebagai prinsip biaya departemen langsung. Setiap pusat pertanggungjawaban itu memiliki tanggung jawab dan sumber daya masing-masing. Setiap pertanggungjawaban merupakan suatu subunit perusahaan dan berada di bawah kendali seorang manajer. Dengan membandingkan antara rencana atau anggaran dengan realisasi, seorang manajer yang memimpin suatu pusat pertanggungjawaban dapat mengetahui apakah subunitnya yang dipimpin itu telah mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Atas dasar prinsip inilah dikenal adanya pembagian struktur organisasi menjadi departemen produksi dan departemen jasa untuk kegiatan yang dilakukan di pabrik. Departemen produksi ini merupakan bagian di dalam pabrik yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau produk akhir dan menjadi bagian secara langsung untuk memproses barang jadi. BOP yang telah terjadi di departemen produksi ini dikenal sebagai BOP langsung. Lalu yang kedua adalah departemen jasa atau service department. Departemen jasa ini merupakan bagian di pabrik yang menyediakan jasanya dan secara tidak langsung itu berperan dalam proses produksi. Biaya yang terjadi di departemen jasa ini mungkin sebagian dari jasa yang disediakan digunakan sendiri. Nah, BOP yang terjadi di departemen jasa ini lebih dikenal sebagai BOP tidak langsung. Next. Nah, berdasarkan uraian yang sudah saya sebutkan tadi, maka ada dua jenis biaya overhead pabrik sesuai tanggung jawab masing-masing departemen. Yakni yang pertama ada BOP langsung atau Direct Departmental Overhead Expense. Adalah
BOP yang terjadi di departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Contohnya yaitu gaji mandor departemen produksi, biaya depresiasi mesin, dan biaya bahan penolong. Lalu yang kedua, ada BOP tidak langsung atau indirect department overhead expense. BOP tidak langsung adalah BOP yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contohnya yaitu biaya depresiasi, pemeliharaan, asuransi gedung, dan sebagainya. Next. Nah, untuk yang kedua, yaitu perilaku biaya dan wewenang penganggaran. Yang pertama itu ada biaya tetap atau yang biasa disebut fixed cost. Yang dimaksud dengan fixed cost ini adalah biaya yang jumlahnya tetap, tidak bergantung pada besar kecilnya volume kegiatan. Nah, BOP tetap adalah BOP yang tidak berubah dalam kisaran perubahan volume kegiatan tertentu yang pada umumnya biaya ini bersifat tetap. Misalkan penyusutan per tahun dari sebuah mesin produksi adalah 2.500.000. Apabila jumlah jam kerja ditentukan sebagai volume kegiatan, maka berapapun jumlah jam kerja, biaya tetap total sebesar 2.500.000. Namun untuk biaya per unitnya atau per jamnya itu berubah-ubah, berbanding terbalik dengan volume kegiatan. Lalu yang kedua ini ada biaya variabel atau variable cost. Variable cost adalah biaya yang totalnya berubah-ubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan, tetapi untuk per unitnya itu tetap. Dengan demikian, BOP variabel adalah BOP yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Semakin besar volume kegiatan, maka semakin besar pula BOP-nya. Sebaliknya, semakin kecil volume kegiatan, maka semakin kecil pula BOP-nya. Contohnya, biaya overhead pabrik yang bersifat variabel ini adalah biaya mentah tidak langsung atau biaya penolong. Lalu yang ketiga ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang bersifat campuran, yakni antara biaya tetap dan juga biaya variabel. BOP semi variabel ini adalah BOP yang berubah, namun perubahannya tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Untuk keperluan penentuan tarif BOP dan penilaian biaya, maka BOP yang bersifat semi variabel ini dipecah menjadi dua unsur biaya tetap dan biaya variabel. Nah, sebagai contohnya ini adalah biaya listrik. Biaya ini bersifat tetap karena setiap bulan perusahaan harus membayar biaya berlangganan jasa listrik yang bersifat tetap dan juga memiliki unsur variabelnya karena biaya listrik ini bertambah seiring meningkatnya perubahan volume kegiatan perusahaan. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah pembebanan biaya overhead pabrik clean cost concept. Berdasarkan pemakaian jasa, alokasi BOP ini dibedakan ada dua cara. Yang pertama, menggunakan metode alokasi langsung atau direct allocation method. Metode ini itu digunakan apabila BOP departemen jasa dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang menikmatinya. Metode ini juga digunakan lagi apabila jasa yang dihasilkan oleh departemen itu jasanya hanya dinikmati atau dimanfaatkan oleh departemen produksi dan tidak ada departemen jasa lain yang memakai jasa dari departemen jasa tersebut, atau lebih singkatnya, departemen jasa tidak memakai jasanya. Yang kedua yaitu dengan menggunakan metode alokasi bertahap atau step method. Pada metode ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan departemen jasa itu tidak hanya dinikmati oleh departemen produksi saja, melainkan digunakan oleh departemen jasa yang lain. Sebagai contoh, bagian jasa terdiri dari bagian pembangkit tenaga listrik dan bagian reparasi. Bagian pembangkit tenaga listrik ini menggunakan sebagian jasa yang disediakan oleh bagian reparasi.
untuk memperbaiki mesin-mesin diesel. Sebaliknya, bagian reparasi itu menggunakan pula sebagian jasa yang disediakan oleh bagian pembangkit listrik untuk menggerakkan peralatan reparasinya. Next. Selanjutnya yaitu contoh soal kasus 1, yaitu dengan menggunakan metode alokasi langsung yang tertera pada soal PT PHR mengelola produknya melalui 2 departemen produksinya, yakni Departemen Proses 1 dan Proses 2, dan ditunjang oleh 2 departemen jasa, yaitu Departemen Jasa Listrik X dan Departemen Jasa Pemeliharaan, yaitu Y. Seluruh tenaga listrik ini dan pemeliharaan mesin sepenuhnya digunakan oleh Departemen Produksi dengan proporsi sebagai berikut. Untuk proses 1, untuk Departemen Jasa X-nya sebesar 30%, jasa Y sebesar 25%. Untuk proses 2, jasa X sebesar 35%, untuk jasa Y sebesar 40%. Untuk proses ketiga, jasa X sebesar 35%, untuk jasa Y sebesar 35%. Di sini diperkirakan juga besarnya BUP untuk masing-masing departemen, yaitu sebagai berikut. Untuk proses 1 sebesar 180 juta, untuk proses 2 sebesar 200 juta, untuk proses 3 sebesar 150 juta, untuk jasa X sebesar 30 juta, untuk jasa Y sebesar 60 juta. Next, untuk set selanjutnya. Sini untuk penyelesaian kasus 1, untuk BOP langsungnya untuk proses 1 yaitu sejumlah 176 juta, untuk proses 2 sebesar 165.500.000, untuk proses 3 sebesar 168.500.000. Jasa X sini untuk proses 1 sebesar 9 juta, yaitu dari 30% dikalikan dengan 30 juta. Untuk proses 2 sebesar 10.500.000, yaitu diperoleh dari 35% dikalikan dengan 30 juta. Untuk proses 3 sebesar 10.500.000, yang diperoleh dari 35% dikalikan dengan 30 juta. Untuk jasa YSD, untuk proses 1 sebesar 15 juta, itu diperoleh dari 25% dikalikan dengan 60 juta. Untuk proses 2 sebesar 24 juta, itu dari 40% dikalikan 60 juta. Untuk proses 3 sebesar 21 juta, itu dari 35% dikalikan dengan 30 juta. Dikalikan dengan 60 juta, jadi sebesar 21 juta. Untuk BOPTL, sini untuk proses 1 sebesar 24 juta, itu dari 9 juta ditambah dengan 15 juta. Proses 2 sama 10.500.000 ditambah 24 juta, dihasilkan BOPTL 34.500.000. Lalu untuk proses 3 sebesar 31.500.000. Jadi untuk total seluruhnya dari proses 1 yaitu sebesar 200 juta. Proses 2 dan 3 sama dengan total 200 juta. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu contoh kasus 2, yaitu dengan metode yang kedua tadi, yaitu metode alokasi bertahap. Untuk contoh soalnya di sini PT Abimanyu mempunyai 2 departemen produksi dan 2 departemen jasa. Pada perusahaan ini itu merencanakan biaya overhead pabrik untuk kapasitas normal produksi sebesar 50.000 unit selama tahun 2A11 sebesar. Untuk proses 1, untuk kegiatan settingnya sebesar 22.800.000, proses 2 finishing sebesar 12.200.000. Untuk jasa X kegiatan yaitu listrik dengan jumlah BOP 28 juta. Untuk jasa Y yaitu kegiatan pemeliharaan sebesar 2 juta. Di sini
Di sini rencana penggunaan jasa dari Departemen Jasa adalah jasa bagian jasa selain yang digunakan oleh bagian produksi atau Departemen Proses 1 dan Proses 2. Juga dipakai oleh bagian jasa sendiri, yaitu dalam hal ini terjadi tukar-menukar jasa antara bagian jasa listrik dan bagian jasa pemeliharaan. Untuk proporsi pemakaian jasanya yaitu sebagai berikut. Untuk jasa X, proses 1 sebesar 30%, proses 2 50%, jasa Y sebesar 20%. Untuk Departemen Jasa Y, proses 1 sebesar 40%, proses 2 sebesar 35%, untuk pemakai jasanya untuk jasa X sebesar 25%. Di sini kita disuruh untuk menghitung BOP neto masing-masing Departemen Jasa dan menghitung BOP yang dianggarkan untuk masing-masing Departemen Produksi. Next. Untuk penyelesaian kasus 2, yaitu di sini kita disuruh menggunakan metode aljabar. Maka pada biaya tiap bagian jasa itu dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut, yaitu X sama dengan A1 ditambah B1 dikali Y. Untuk Y sama dengan A2 ditambah B2 dikali X. Jadi untuk menghitungnya di sini X sama dengan 28 juta ditambah dengan 25% kali X, Y sama dengan 28 juta ditambah 0,25 dikali 2 juta ditambah 0,2X. Untuk sini kita Y sama dengan 2 juta ditambah 20% dikali X sama dengan 28 juta ditambah 500.000, itu dari kita substitusikan tadi 0,25 dikali dengan 2 juta ditambah 0,05X, itu dari substitusi 0,25 dikali 0,2X. Jadi di sini pindah ruas X min 0,05X sama dengan 28.500.000. Jadi X ini dihasilkan dengan jumlah 30 juta. Untuk mencari nilai Y sendiri yaitu 2 juta ditambah 0,2X kali Y sama dengan 2 juta ditambah 0,2 dikali 30 juta, yaitu untuk nilai Y sama dengan 8 juta. Dari soal tersebut diketahui ada keterangan dari hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa yang pertama, BOP bagian jasa listrik ini setelah mendapatkan alokasi BOP dari bagian jasa pemeliharaan adalah sebesar 30 juta. Sedangkan untuk BOP bagian jasa pemeliharaan setelah mendapatkan alokasi BOP dari bagian jasa listrik adalah sebesar 8 juta. Next. Selanjutnya yaitu mencari perhitungan tarif BOP atau overhead rate. Di sini ada langkah-langkah penentuan tarif BOP, ada 3. Yang pertama, kita disuruh untuk menyusun anggaran BOP. Yang kedua, memilih dasar pembebanan BOP kepada produk. Lalu yang ketiga, menghitung tarif BOP. Next. Dalam perhitungan tarif BOP, yang pertama yang saya sebutkan tadi yaitu menyusun anggaran BOP. Dalam menyusun anggaran BOP ini harus memperhatikan tingkat kegiatan atau kapasitas yang akan dipakai sebagai dasar penafsiran BOP. Yang pertama yaitu kapasitas praktis. Kapasitas praktis ini yaitu kapasitas teoritis dikurangi dengan kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan-hambatan internal perusahaan. Lalu ada kapasitas normal. Nah, kapasitas normal ini yaitu kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Lalu kapasitas sesungguhnya yang diharapkan adalah kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Next. Yang kedua, yaitu memilih dasar pembebanan BOP yang saya sebutkan tadi dengan satuan kegiatan, beberapa dasar yang dapat dipakai sebagai satuan kegiatan untuk membebankan BOP kepada produk, antara lain, yaitu dengan menggunakan satuan produk. Sini, tarif BOP per satuan rumusnya yaitu taksiran BOP dibagi taksiran jumlah satuan produk. Sebagai contoh di bawah, berdasar kasus perhitungan anggaran BOP,
Di sini BOP dianggarkan untuk proses 1 diketahui 35 juta, untuk proses 2 sebesar 30 juta. Jadi total produksi ini diketahui tadi 50.000 unit. Jadi untuk tarif BOP proses 1, 35 juta dibagi dengan 50.000 sebesar menghasilkan 700 per unit. Untuk proses 2 sama 30 juta dibagi 50.000 dihasilkan 600 per unit. Next. Yang kedua, menggunakan biaya bahan mentah. Pada biaya bahan mentah ini, untuk tarif BOP persatuan itu dari taksiran BOP dibagi dengan taksiran biaya bahan mentah yang dipakai. Sebagai contoh, taksiran BOP selama 1 tahun anggaran yaitu sebesar 30 juta, taksiran biaya bahan mentah selama 1 tahun anggaran diketahui 60 juta. Maka, untuk tarif BOP sebesar 30 juta ini dibagi dengan 60 juta dikali 100% sama dengan 50% dari biaya bahan mentah yang akan dipakai. Next. Lalu yang ketiga, menggunakan biaya tenaga kerja. Di sini untuk tarif BOP persatuan yaitu dari taksiran BOP dibagi taksiran biaya tenaga kerja langsung. Sebagai contoh, taksiran BOP selama 1 tahun anggaran diketahui sebesar 30 juta. Untuk taksiran biaya TKL, tenaga kerja langsung ini selama 1 tahun anggaran diketahui 90 juta. Maka untuk tarif BOP sebesar 30 juta ini dibagi dengan 90 juta dikali 100% sama dengan 33,3% dari biaya tenaga kerja langsung yang akan dipakai. Selanjutnya, yaitu dengan menggunakan jam tenaga kerja langsung. Di sini tarif BOP persatuan rumusnya yaitu taksiran BOP dibagi dengan taksiran jam tenaga kerja. Sebagai contoh, taksiran BOP selama 1 tahun anggaran sebesar 30 juta, untuk taksiran biaya bahan mentah selama 1 tahun anggaran sebesar 3.000. Maka untuk tarif BOP sebesar 30 juta ini dibagi dengan 3.000 jam sama dengan 10.000 per jam tenaga kerja langsung. Untuk selanjutnya, dengan menggunakan jam mesin. Jadi untuk tarif BOP persatuan yaitu rumusnya dengan taksiran BOP dibagikan dengan taksiran jam kerja mesin. Sebagai contoh, taksiran BOP selama 1 tahun anggaran sebesar 30 juta. Untuk taksiran biaya bahan mentah selama 1 tahun anggaran ini diketahui 10.000 jam mesin. Maka untuk tarif BOP sebesar ini 30 juta dibagi dengan 10.000 jam sama dengan 3.000 per jam mesin. Selanjutnya, yang ketiga, di sini yang saya sebutkan pertama tadi itu menghitung tarif BOP. Dengan menghitung tarif BOP ini, setelah anggaran BOP selesai disusun dan ditentukan besar satuan kegiatan, maka langkah terakhir adalah menghitung tarif BOP dengan rumus sebagai berikut, yaitu tarif BOP sama dengan jumlah BOP yang dianggarkan dibagi dengan tingkat kegiatan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya yaitu harga pokok produksi. Dalam pembuatan produk terdapat 2 kelompok biaya. Yang pertama yaitu biaya produk dan biaya produk. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk, sedangkan biaya non-produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non-produksi seperti yaitu kegiatan pemasaran dan juga kegiatan administrasi umum. Penentuan biaya produksi dipengaruhi oleh pendekatan yang digunakan untuk menentukan unsur-unsur biaya produksi. Terdapat 2 pendekatan dalam penentuan biaya produksi, yaitu yang pertama full costing dan yang kedua yaitu variable costing. Metode full costing merupakan metode penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi yang terdiri dari biaya bahan mentah, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik, baik yang bersifat tetap maupun variabel. Yang kedua yaitu metode variable costing, merupakan metode penentuan biaya produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam biaya produksi, yang terdiri dari biaya bahan mentah, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik, dan juga biaya overhead pabrik variabel. Next slide. Baik, selanjutnya yaitu unsur-unsur biaya yang
ada taksiran biaya bahan mentah yang ditambahkan dengan taksiran biaya tenaga kerja langsung dan ditambahkan lagi dengan taksiran biaya overhead langsung yang diperoleh taksiran biaya produksi. Next slide. Baik, selanjutnya informasi tentang harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu yang bermanfaat bagi manajemen. Yang pertama yaitu menentukan harga jual produk. Informasi taksiran biaya produk persatuan yang akan dikeluarkan untuk memproduksi produk dalam jangka waktu tertentu dapat dipakai sebagai salah satu dasar untuk menentukan harga jual per unit produk yang akan dibebankan kepada pembeli. Yang kedua yaitu memantau realisasi biaya produksi. Informasi ini berguna untuk memantau apakah proses produksi mengkonsumsi total biaya produksi yang sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Yang ketiga yaitu menghitung laba rugi perusahaan. Informasi ini berguna untuk mengetahui apakah kegiatan produksi dan pemasaran perusahaan dalam periode tertentu mampu menghasilkan laba bruto atau justru mengakibatkan rugi bruto. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Di dalam neraca, manajemen harus menyajikan harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses. Next berikutnya. Slide berikutnya yaitu proyeksi laporan laba rugi. Laporan keuangan merupakan hasil proses akuntansi. Laporan ini berguna untuk menyajikan pendapatan dan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Secara umum, laporan laba rugi disajikan dalam bentuk yaitu penjualan ditambah dengan harga pokok produksi, diperoleh laba kotor, kemudian biaya operasi yang mencakup biaya administrasi umum dan keuangan dijumlahkan dengan biaya pemasaran, diperoleh total biaya operasi. Selanjutnya, laba kotor sebelumnya dikurangi dengan total biaya operasi dan diperoleh laba usaha atau operasi, dan laba usaha atau operasi tersebut kemudian dikurangi oleh biaya bunga, diperoleh laba sebelum pajak, lalu dikurangkan lagi dengan pajak dan diperoleh laba bersih. Baik, selanjutnya. Slide ini terdapat contoh kasus yaitu harga pokok produksi dan juga laba rugi. Pada perusahaan Sanjago Group termasuk membuat laporan laba rugi untuk tahun 2011. Ada data yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk menyusun anggaran tahun 2011 adalah sebagai berikut. Yang A yaitu biaya overhead pabrik yang dianggarkan di Departemen Produksi tahun 2011 sebesar Departemen pada proses 1 yaitu kegiatan processing yaitu jumlah BOP 22.500.000 dan proses 2 finishing yaitu sebesar 13.300.000 dan jasa X yaitu pada kegiatan listrik sebesar 11 juta dan jasa Y pada gudang sebesar 3.200.000. Yang ke B yaitu rancangan penggunaan jasa dari Departemen Jasa. Departemen Pemberian Jasa pada jasa X yaitu pada proses 1 sebesar 50%, proses 2 35% dan juga jasa Y yaitu 15%. Sedangkan jasa Y yaitu pada proses 1 30%, pada proses 2 50% dan jasa X yaitu sebesar 20%. Next berikutnya. Dan diketahui juga pada J yaitu tingkat kegiatan. Tingkat kegiatan di Departemen Proses 1 adalah sebesar 10 jam dengan komposisi 50% untuk menyelesaikan produk A dan 50% untuk produk B. Sedangkan tingkat kegiatan di Departemen Proses 2 adalah sebesar 5 jam dengan komposisi 60% untuk menyelesaikan produk A dan 40% untuk produk B. Dan D, unit produk dan harga jual produk. Pada produk A diproduksi sebanyak 2.000 unit dengan harga jual yaitu 40.000 per unit dan produk B diproduksi sebanyak 1.000 unit dengan harga jual 50.000 per unit. Dan E yaitu biaya produksi lain per jenis produk, yaitu jenis biaya
bahan mentah langsung yaitu produk A 10 juta dan pada produk B yaitu 7 juta. Sedangkan tenaga kerja langsung pada produk A sebesar 15 juta dan produk B sebesar 7 juta. Next slide. Yaitu diketahui juga pada biaya usaha, biaya pemasaran sebesar 12.500.000 dan biaya administrasi keuangan sebesar 7.500.000. Berdasarkan data tersebut diminta yang pertama menghitung BOP neto masing-masing departemen jasa, yang kedua menghitung BOP yang dianggarkan untuk masing-masing departemen produksi, dan yang ketiga yaitu menghitung tarif BOP untuk masing-masing departemen produksi. Yang pertama yaitu menghitung BOP neto dengan metode aljabar. X sama dengan 11 juta diperoleh dari tabel A pada jasa X di kegiatan listrik, kemudian ditambah dengan 20% Y diperoleh dari tabel B rencana penggunaan jasa. Kemudian Y 3.200.000 diperoleh dari tabel A pada kegiatan gudang dan ditambahkan dengan 15% X diperoleh dari tabel Y. Kemudian X sama dengan 11 juta ditambah dengan 20% diketahui Y 3.200.000 dan ditambah dengan 15% Y. X sama dengan 11 juta ditambahkan dengan 20% dikali 3.200.000 menjadi 640.000 dan ditambahkan 20% dikali 15% menjadi 0,03% X. Kemudian dipindahkan luas menjadi X 0,03 sama dengan 11.640.000 dan diperoleh X sama dengan 12 juta. Slide berikutnya. Di sini disajikan dalam tabel yaitu menghitung BOP neto. Keterangan yaitu pada bagian listrik, mula-mula yaitu 11 juta ditambah dengan 1 juta dikurangi dengan 1.800.000 diperoleh BOP neto sebesar 10.200.000. Kemudian bagian gudang Y yaitu 3.200.000 ditambah dengan 1.800.000 dan dikurangi dengan 1 juta diperoleh BOP neto sebesar 4 juta. Dan jumlah keseluruhan BOP neto sebesar 4.200.000. Kemudian menghitung BOP yang dianggarkan untuk masing-masing departemen produksi. Keterangan yaitu BOP langsung pada proses 1 sebesar 22.500.000 dan pada proses 2 yaitu 13.300.000. Alokasi BOP tidak langsung yaitu pada jasa X, proses 1 sebesar 6 juta dan proses 2 sebesar 4.200.000. Jasa X BOP Departemen Jasa X sebanyak 10.200.000 seluruhnya dialokasikan ke masing-masing departemen produksi dengan proporsi masing-masing. Pada departemen 1 yaitu 50/85 dikali dengan 10.200.000 maka ini diperoleh 6 juta, dan departemen proses 2 yaitu 35/85 dikali dengan 10.200.000 yaitu diperoleh 4.200.000. Kemudian pada jasa Y proses 1 yaitu 1.500.000 dan proses 2 2.500.000. BOP Departemen Jasa Y sebanyak 4 juta seluruhnya dialokasikan ke masing-masing departemen produk dengan proporsi masing-masing, yaitu pada departemen proses 1 yaitu 30/80 dikali dengan 4 juta diperoleh 1.500.000 dan juga pada departemen proses 2 yaitu 50/80 dikali 4 juta sama dengan 2.500.000. Kemudian diperoleh BOP tidak langsung yaitu 7.500.000 dari hasil 6 juta ditambah dengan 1.500.000 dan juga pada proses 2 yaitu 6.700.000 diperoleh dari 4.200.000 ditambah dengan 2.500.000. Kemudian total BOP yang dianggarkan yaitu pada proses 1 30 juta dan pada proses 2 20 juta. Next berikutnya yaitu yang ketiga menghitung tarif BOP untuk masing-masing departemen produksi. Pada BOP dianggarkan proses 1 yaitu 30 juta diperoleh pada tabel sebelumnya dan proses 2 20 juta. Satuan kegiatannya pada proses 1 15.000 dan pada proses 2 yaitu 8.000. Maka diperoleh tarif BOP proses 1 yaitu 2.000 dari 30.000 dibagi dengan 15.000 dan proses 2 yaitu 20.000 dibagi dengan
8.000, yaitu diperoleh tarif BOP sebesar 500. Baik, slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengendalian biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik itu terbagi menjadi dua, yaitu biaya terkendali dan biaya tak terkendali. Untuk biaya terkendali sendiri, yaitu adalah biaya yang secara signifikan itu dapat dipengaruhi dan dikendalikan oleh manajer tertentu untuk periode waktu tertentu. Selanjutnya yaitu biaya tak terkendali adalah biaya yang secara signifikan itu tidak dapat dipengaruhi dan dikendalikan oleh manajer tertentu untuk periode waktu tertentu. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah pokok yang harus diperhatikan dalam perencanaan BOP. Jadi, untuk merencanakan besarnya dana yang harus dianggarkan untuk anggaran biaya overhead pabrik, itu terdapat dua masalah pokok yang perlu perhatian khusus, yakni yang pertama yaitu penanggung jawab perencanaan biaya. Jadi setiap pusat tanggung jawab itu memiliki tanggung jawab dan sumber dayanya masing-masing. Atas dasar prinsip inilah dikenal dengan adanya pembagian struktur menjadi departemen produksi dan departemen jasa untuk kegiatan yang dilakukan di pabrik. Lalu yang kedua yaitu berdasarkan perilaku biaya dan wewenang anggaran. Jadi di sini biaya overhead pabrik itu terbagi menjadi tetap, variabel, dan semi variabel. Jadi berdasarkan wewenang untuk menentukan anggaran, maka untuk kategori biaya overhead pabrik yang bersifat tetap, wewenang penganggarannya itu terletak di luar, di atas, atau bagian atau departemen yang bersangkutan, yaitu ditetapkan oleh pusat, yaitu direktur. Lalu untuk menentukan anggaran pada kategori biaya overhead pabrik variabel untuk jumlahnya, yaitu volume, itu ditetapkan oleh bagian masing-masing. Sedangkan untuk tarif harga itu ditentukan oleh pusat direktur. Sedangkan untuk biaya overhead pabrik semi variabel, kewenangan itu sepenuhnya terletak di bagian masing-masing. Next. Baik, selanjutnya yaitu ada jenis biaya overhead pabrik. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya bahwa biaya overhead pabrik itu terdapat 3 jenis, yaitu tetap, variabel, dan semi variabel. Untuk penjelasannya sendiri, yang tetap yaitu biaya yang jumlahnya itu tetap, jadi tidak bergantung pada besar kecilnya volume kegiatan. Sebagai contoh yaitu biaya depresi atau penyusutan. Lalu yang kedua yaitu ada variabel, yaitu biaya yang totalnya itu berubah-ubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan, tetapi per unitnya itu tetap. Sebagai contoh yaitu biaya bahan mentah tidak langsung atau biaya penolong. Lalu yang ketiga ada semi variabel, yaitu biaya yang sifatnya itu campuran antara biaya tetap dan variabel. Next. Baik, di sini ada contoh soal. Jadi PT Biru Laut itu membebankan biaya overhead pada produk dengan tarif yang telah ditentukan di muka. Berikut ini budget dan realisasi dari biaya overhead pabrik dalam tahun 1997. Yaitu jenis biayanya ada biaya bahan baku dengan budget 15 juta dan realisasinya juga 15 juta, lalu biaya tenaga kerja langsung sebesar 13 juta dan realisasinya juga 13 juta, lalu biaya bahan bahan penolong yaitu sebesar 3.200.000
dan realisasinya 3.250.000. Lalu ada biaya tenaga kerja tak langsung yaitu sebesar 3.900.000 dan realisasinya 3.800.000. Lalu ada biaya listrik pabrik sebesar 2.275.000 dan realisasinya 2.250.000. Lalu biaya penyusutan gedung pabrik yaitu sebesar 1.600.000 dan realisasinya 1.600.000. Lalu biaya penyusutan mesin pabrik yaitu 2.200.000 dan biaya realisasinya 2.200.000. Lalu biaya kesejahteraan karyawan pabrik sebesar 1.900.000 dan realisasinya 2.100.000. Lalu yang terakhir ada biaya asuransi kebakaran yaitu dengan budget 1.800.000 dan realisasinya 1.750.000. Next. Berikut ini pertanyaan-pertanyaan yang diminta, yaitu yang pertama, berapakah BOP tetap dan variabel yang dianggarkan dan yang direalisasikan. Lalu yang kedua yaitu hitung tarif BOP tetap maupun variabel berdasarkan yang A, jam mesin RP pada kapasitas mesin 75.000 per jam mesin. Lalu yang B, biaya bahan baku. Lalu yang C, jam kerja langsung pada kapasitas 60.000 per jam kerja langsung. Lalu yang D, unit produksi pada kapasitas produksi 750.000 unit. Lalu yang E, biaya tenaga kerja langsung. Lalu yang pertanyaan ketiga yaitu menganalisa selisih BOP jika realisasi kapasitas yang dicapai 70.000 per jam mesin. Next. Baik, ini untuk jawaban yang nomor 1 yaitu ditanyakan berapakah BOP tetap dan variabel yang dianggarkan dan yang direalisasikan. Jadi untuk BOP tetapnya sendiri yang dianggarkan yaitu 8.625.000, lalu direalisasikan yaitu sebesar 8.775.000. Lalu untuk BOP variabelnya sendiri yaitu dianggarkan sebesar 9.375.000 dan direalisasikan sebesar 9.300.000. Next. Lalu untuk pertanyaan yang kedua yaitu hitung tarif BOP tetap maupun variabel berdasarkan yang A, jam mesin pada kapasitas mesin 75.000 per jam. Jadi untuk jawaban yang A sendiri, tarif BOP tetap yaitu seperti yang tadi sebesar 8.625.000 per 75.000 didapatkan hasil sebesar 115. Lalu untuk tarif BOP variabelnya yaitu 9.375.000 per 75.000 sama dengan 125. Lalu untuk pertanyaan yang B, biaya bahan baku dalam bentuk persen yaitu yang tarif BOP tetap yaitu tadi sebesar 8.625.000 per 15 juta dikali dengan 100% yaitu didapatkan hasil sebesar 57,5%. Lalu untuk tarif BOP variabelnya yaitu 9.375.000 per 15 juta dikali dengan 100% sama dengan 62,5%. Lalu untuk pertanyaan yang C, jam kerja langsung dalam bentuk RP pada kapasitas 60.000 jam kerja langsung. Jadi untuk tarif BOP tetapnya sendiri yaitu 8.625.000 per 60.000 sama dengan 143,75.000. Lalu selanjutnya untuk tarif BOP variabel yaitu 9.375.000 per 60.000 didapatkan hasil sebesar 156,25.000. Next. Dan untuk yang D yaitu jawabannya tarif BOP tetapnya yaitu 8.625.000 per 750.000 sama dengan didapatkan hasil sebesar 11,50. Lalu untuk tarif BOP variabelnya yaitu 9.375.000 per 750.000 didapatkan hasil sebesar 12,50.000.
Lalu untuk tarif BOP tetapnya yang E yaitu 8.625.000 per 13 juta dikalikan dengan 100% yaitu didapatkan hasil sebesar 66,35%. Lalu untuk tarif BOP variabel yaitu 9.375.000 per 13 juta dikali dengan 100% yaitu sama dengan 72,12%. Next. Baik, untuk jawaban nomor 3 sendiri, yaitu ditanyakan menganalisa selisih BOP jika realisasi kapasitas yang dicapai 70.000 jam mesin. Jadi BOP sesungguhnya tadi yaitu jika ditotal yaitu didapatkan hasil sebesar 18.075.000. Lalu untuk BOP dibebankannya sendiri yaitu 240 dikalikan dengan 70.000 yaitu didapatkan hasil sebesar 16.800.000. Lalu untuk selisih BOP-nya untuk selisih rugi BOP yaitu 1.275.000. Yaitu didapatkan dari hasil 18.075.000 dikurangi dengan 16.800.000. Lalu untuk BOP sesungguhnya yaitu 18.075.000. Untuk budget BOP pada kapasitas sesungguhnya yaitu dihitung dari 115 dikalikan dengan 75.000 lalu ditambahkan dari hasil 125 dikalikan dengan 70.000 yaitu didapatkan hasil sebesar 17.375.000. Lalu untuk selisih anggarannya sendiri yaitu rugi sebesar 700 juta. Lalu untuk budget BOP pada kapasitas sesungguhnya yaitu sebesar 17.375.000. Lalu untuk BOP dibebankannya sendiri yaitu dari 240 dikalikan dengan 70.000 yaitu sebesar 16.800.000. Lalu untuk selisih kapasitasnya sendiri yaitu sebesar 575.000 didapatkan dari 17.375 dikurangi dengan 16.800.000. Next. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.